Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi, gua Zari Nasution. Di part ini kita bakal ngobrol santai. Bukan hanya ngobrolin soal bola, tapi kita juga sambil ngaji tipis-tipis. Seperti biasa, gak cuma sama gue tapi juga ditemani sama Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Brar, sehat Brar? Sehat alhamdulillah Ustaz. Gimana Brar? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Jebrehtiah nih. Waduh, makin banyak ya? Banyak makin gundah mereka Iya, karena iya, ditanya iya. apa aja bisa jawab Ustaz. Jadi makin gundah. Iya, luar biasa. Langsung aja Ustaz. Iya Brar, silakan Brar. Pertanyaan pertama Ustaz. Ada akun namanya Nikiori. Pertanyaan Ustaz. Kata dia ada hadis yang berbunyi sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Yang benar itu ayat Ustaz ya berarti ya? Bukan hadis nih, ayat. Ya, sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Nah dia nanya, yang dimaksud tipu daya tersebut apa Ustaz? Apakah paras cantiknya termasuk tipu daya? Kata dia gitu. Kalau di bola tuh contohnya banyak Ustaz. John Terry sama Wayne Bridge. Dia tuh rekan satu negara yang berantem gara-gara perempuan. Iya, gara-gara perempuan. Di Italia ada Maxi Lopez sama Mauro Icardi. Banyak soal perempuan tuh jadi dari temenan banget bestie jadi musuhan Ustaz. Itu gimana Ustaz? Itu di Quran Brar, setan dengan semua skill cara dia ngegoda, Al-Quran menyebutnya inna syaitana kana dha'ifa. Godaan setan tuh kecil, dha'ifa, dhaif, lemah. Godaan setan lemah. Karena kata para ahli tafsir, setan tuh kalau ngegoda, dia nggak bisa langsung menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang nggak baik. Ada proses di sana. Gue kasih gambaran. Kalau lo punya rumah lo dipagarin. Setan tuh nggak bisa langsung masuk ke ruang tamu. Dia teriaknya lewat depan pagar. Abrar, Abrar, batalin puasa lo, gitu. Itu cara setan menggoda. Nah itu namanya soder. Soder itu bagian terluar dari kolbu kita. Jadi setan tuh kan ngegoda lewat hati kita nih Brar. Jantung ruhani kita. Nah bagian terluar dari jantung itu namanya soder. Soder itu ibaratnya adanya di depan pagar tadi Brar. Nah tujuan setan bagaimana? Dia tidak hanya masuk di depan pagar lu tuh ngegonggong-gonggong lu suruh batalin puasa atau tidak sholat. Tapi gimana caranya? Dia masuk ke pintu kamu. Nah pintu itu namanya kolbun. Kalau dia udah masuk pintu udah bahaya nih. Makin dahsyat godaannya. Yang lebih parah kalau dia berhasil buka pintu, dia masuk ke ruang tamu. Namanya loop. Sesuatu yang inti. Lebih parah lagi kalau setan udah masuk bukan cuma di ruang tamu, tapi di kamar privasi lo. Kamar. Itu sesuatu yang paling privasi. Kalau setan udah masuk ke kamar kita, kamar dalam arti godaannya udah masuk sedekat itu luar biasa. Itu kita nggak bisa bedain mana setan, mana orang yang kesetanan. Nah, tetapi kata para ulama godaan setan itu dhaifah, dia lemah. Karena sebenarnya dia nggak bisa nyampe ke kamarmu, ke ruang tamumu, ke pintu rumahmu kalau kamu nggak bukain pagarmu. Paham nggak Bro? Dia cuma bisa sampai pagar doang. Dia goda kita, lalu kita mengiyakan, kita bawa ke rumah kita, barulah dia bisa leluasa masuk ke kamar. Itu setan. Dhaifah, lemah. Tapi ketika bicara perempuan, Al-Quran bilang inna kaidakunna azim. Godaan mereka azim, dahsyat, besar, luar biasa. Tadi ketika ngomongin setan apa katanya Bro? Dhaifah. Artinya apa? Lemah. Iya. Begitu bicara perempuan godaannya katanya azim, dahsyat, luar biasa. Kenapa kira-kira?
Karena setan nggak bisa nggodainmu secara langsung. Dia cuma bisa teriak-teriak lewat di depan pagarmu. Tapi perempuan wujudnya nyata, punya fisik, dia bisa pegang kamu, bisa sentuh kamu. Kalau setan memberi was-was, whisper, menggoda dengan pelan, kita nggak tahu wujudnya di mana. Tapi perempuan kalau udah bilang, "Brar, Wah, sahur brar." jadi pengen buka malah saya suruh sahur. Tapi tapi kita tidak diskriminasi sama perempuan. Benar. Inna kaidakunna azim itu bukan cuma untuk perempuan. Godaan perempuan itu dahsyat bukan cuma buat perempuan, tapi juga buat semua gender, termasuk laki-laki. Ada nggak laki-laki tukang ngegodain cewek? Ada, banyak. Tat. Ada, banyak. Artinya godaan itu tidak hanya datang dari perempuan, dari laki-laki juga. Hanya kebetulan konteks ayatnya waktu itu yang disebut perempuan karena sedang bercerita tentang kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh istri Perdana Menteri Mesir yang waktu itu jadi ibu angkatnya atau ibu asuhnya. Nabi Yusuf kan dibuang sama saudaranya, lalu kemudian ditemukan oleh Perdana Menteri Mesir, dijadiin anak asuh, lalu kemudian punya ibu asuh yang cantiknya luar biasa dan Nabi Yusuf gantengnya luar biasa, yang kebetulan ibu asuhnya demen sama Nabi Yusuf. Lalu Al-Quran kasih testimoni, inna kaidakunna azim, tuh godaan cewek itu gede banget tuh. Betapapun gede, Nabi Yusuf tetap bisa lolos, tidak tertarik atau tidak masuk dalam perangkap si perempuan itu. Gitu Brar. Nabi Yusuf udah ganteng, tahan lagi godaan Ustaz ya. Iya. Kalau kita ya udah muka Ya. pas-pasan, digoda dikit ya, ayo ya gitu. Itu Brar. Masih ada waktu nggak Brar? Masih banyak Ustaz. Boleh. Itu di Quran diceritain dalam surah Yusuf nih teman-teman jamaah Jabretiyah, coba nanti kamu buka surah Yusuf ya Brar. Itu ceritanya bagaimana si ibu asuhnya itu pengen banget, demen banget sama Nabi Yusuf masuk ke istana raja. Itu pintu kan banyak di istana, ditutup. Jadi ada banyak layar tuh pintunya. Ada banyak layar supaya Yusuf nggak bisa keluar. Itu bahasa Qurannya apa ya? Ghallaqatil abwab, pintu-pintu ditutup sama si perempuan ini. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf memaksa atau berusaha membuka pintunya. Bayangkan si ceweknya nutup pintu. Nabi Yusuf berusaha keluar dari pintu biar tidak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Coba ente jadi Nabi Yusuf Brar. Ya. Pintu udah ditutup. Lu ngapain? Saya tambah kunci sama tutup saya. Nah, yang rapet, yang kedap kalau bisa. Ya Allah. Jadi Allah nggak salah pilih itu, pilih Nabi. Iya, benar. Bahaya kalau ente jadi Nabi. Merusak citra Nabi. Tapi Ustaz kan, ya kayak di sekarang kan anak-anak suka pada ini Ustaz. Alibinya staycation. Staycation. Wah, itu juga bahaya tuh Ustaz ya. Berarti kan suka sama temen, cewek cowok staycation. Kalau bisa kagak usah kali Ustaz ya. Iya. Karena kan di ruang yang tertutup tuh. Iya. Pertama sih bareng-bareng, ntar bisa pisah tuh Tat biasanya. Iya. Mungkin dia belajar bareng kali sih ya. Ya makanya gue nggak usah jawab, dia cukup Abrar yang jawab tuh benar tuh. Iya kalau bisa. Kalau bisa nggak usah lah. Kalau mudaratnya lebih banyak, negatifnya lebih banyak. Karena kalau udah berduaan, yang ketiga siapa Brar? Setan. Iya Brar, gitu. Ya intinya tipu daya bukan hanya dari wanita ya Ustaz ya. Laki-laki juga, Laki bro. juga. Oh Ustaz, cukup Ustaz untuk Oke. hari ini. Langsung kata-kata Luar untuk hari biasa ini. ya bahas Nabi Yusuf ya. Iya. Bahas godaan perempuan satu episode loh. Brar begitu tertarik. Bener-bener. Oke teman-teman. Jadi setan itu kata Al-Quran ada dua. Setan itu adjektif, kata sifat. Diambil dari kata syatona, artinya jauh. Semua yang jauh dari Tuhan, semua yang perilakunya nggak baik dan membuat dia jauh dari Tuhan namanya setan. Setan ini ada dua. Ada yang berasal dari spesies jin, ada yang berasal dari spesies manusia. Bahayanya yang dari spesies manusia ini lebih mengerikan daripada spesies jin. Minal jinnati wan nas. Kenapa? Karena yang dari jin tidak terlihat, sementara yang dari manusia dia bisa terlihat,
dan bisa memaksa kita langsung untuk menjadi orang yang tidak baik. Pilihlah circle yang terbaik buat kamu, biar kamu tidak kesetanan bersama orang-orang yang spesiesnya ini dari manusia. Gue Azari Nasution, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka, jamaah Jabaritiyah. Kita ketemu di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.